perubahan juga ada di Demokrat, tapi kemudian Demokrat memutuskan untuk pindah paradigma ke keberlanjutan tuh. Jadi sebetulnya di dalam koalisi 02 pun itu nggak utuh. Karena tetap ada suara SBY, ada ya diam-diam ada suara PAN yang juga sebetulnya separuh di dalam, separuh di luar tuh. Tapi karena pertimbangan pragmatis terjadilah koalisi 02. Jadi dari awal kita mesti terangkan koalisi 02 itu sendiri adalah koalisi pragmatis, bukan koalisi ideologis, bukan koalisi paradigmatik. Apalagi koalisi perubahan yang memang juga bukan koalisi perubahan dalam pengertian dasar beroposisi kan. Itu kan koalisi yang terpaksa dilakukan karena kepentingan Nasdem untuk meloloskan Anies, tapi nggak ingin ada SBY di situ, maka diambillah PKB kan. Jadi semua ini permainan tukar tambah sebetulnya. Nah kalau sekarang mulai kita lihat seolah-olah PAN menuntut supaya PKB itu kalau masuk jangan buat paradigma perubahan, itu juga PAN sama juga tuh. Jadi ini adalah campuran dari remah-remah yang ingin jadi main utama kan, masalahnya begitu. Ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan pada kita gitu ya, bahwa memang di Indonesia ini aneh partai-partai politiknya ya, begitu kan. Kita selalu juga nyebut, kan di Indonesia misalnya selalu menyebut nasionalis religius, begitu ya. Tidak ada yang berani menyebut, seperti PDIP yang jelas-jelas basicnya nasionalis saja, dia masih kemudian membangun Baitul Muslimin Indonesia, begitu ya. Kemudian yang lain juga menyebutkan ketika Partai Islam dia tetap menyebut bahwa dia nasionalis. Beda misalnya kalau kita melihat di Amerika gitu, paradigmanya kan jelas gitu ya Bung Rocky. Republik, Demokrat, orang udah tahu betul. Yang satu sangat kapitalistik, yang satu sangat sosialis gitu ya. Yang satu sangat liberal, yang satu sangat konservatif. Jadi buat publik juga lebih mudah membedakan, dan tidak ada ceritanya kemudian mereka salah satu yang kalah kemudian ditarik ke pemerintahan. Iya. Itu gengsi, ini yang kita sebut gengsi yang dasarnya adalah akal pikiran. Ada gengsi yang sekitar gengsi-gengsi. Ini memang bergengsi. Demokrat bergengsi di Amerika, demikian juga bergengsi karena dalam soal pajak misalnya jelas itu. Kalau Republik udah jelas itu, dia anti pajak. Kalau Demokrat pasti dia pro pajak untuk keadilan sosial segala macam. Jadi kita mau lihat sebetulnya paradigma itu berlangsung di kita. Tetapi bahkan Pak Prabowo ingin supaya ya rangkul semua aja lah. Ya apa yang mau dirangkul? Memang dari awal juga nggak ada yang jelas kan apa yang mau dirangkul. Nasdem apa bedanya dengan Demokrat? Yang satu bilang nasionalis demokratik, yang satu nasionalis religius gitu, atau Demokrat religius ya, ada beririsan di dalam soal demokrasi antara Nasdem dan Demokrat. Yang partai-partai Islam beririsan dalam soal religiusitas kan. Dari awal memang komposisi kepartaian kita itu tidak jelas ideologinya tuh. Dan karena itu kita menginginkan sebetulnya ini permulaan awal kita masuk ke politik yang betul-betul paradigmatik dan ideologis ke 2029. Jadi mestinya taat asas saja bahwa Gerindra nggak usah pamer-pamer demi persatuan. Ya memang dari awal kita perlu itu kok. Dan tidak mungkin persatuan itu hanya didamaikan melalui masuk koalisi. Itu konyolnya di situ. Oke. Iya. Nggak usah pamer-pamer ya. Bukan dengan jadi oposisi berarti kita tidak bersatu kan, Iya dong. Iya, setiap kali oposisi maupun yang punya posisi itu mengucapkan Pancasila yang sama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sama, itu udah tanda persatuan. Betul. Tapi bukan bersatu di dalam segala hal. Bagaimana jadinya demokrasi kalau bersatu dalam semua hal? Pemilu nggak perlu ada. Kita datang pada dukun aja, kasih tahu yang mana yang mau memimpin 2024, 2029 siapa aja, pakai dukun aja kalau gitu kan. Jadi sekali lagi konyolnya ini hal yang seminggu ini dibicarakan di mana-mana. Itu apa sebetulnya yang disebut oposisi itu? Oposisi itu bukan ada di luar lalu melawan, bukan. Oposisi itu dari awal memang berbeda secara ideologis tuh. Kalau oposisi ditawar masuk ke dalam posisi, itu artinya dari awal dia nggak punya ideologi dong. Kan itu intinya begitu tuh. Jadi selalu orang menganggap bahwa ya daripada beroposisi nanti nggak dapat kekuasaan ya di luar aja. Loh ini bukan soal kekuasaan, ini soal jalan pikiran partai yang memang harus berbeda. Karena mesti itu yang didalilkan oleh partai-partai. PAN mesti dalilkan bahwa dari awal dia ada di dalam koalisi koalisi
apa namanya Keberlanjutan. ini, keberlanjutan. Oleh karena itu dia minta juga Prabowo nggak perlu lagi meminta PKB PKS bergabung. Bukan PKS dan PKB yang dia larang, bilang sama Prabowo jangan minta PKB dan PKS. Nah ini PAN gila kan, oh kalau mau bergabung ya rubah, jangan pakai teori perubahan, pakai teori keberlanjutan. Ngapain dia kirim sinyal ke PAN? Mestinya Zulhas bilang pada Prabowo, Prabowo jangan undang mereka, kan itu maksudnya. Iya, 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 iya. Iya, Nah, iya. nah ini memang lucu ya di kita. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kemudian gagasan-gagasan nama dan sebagainya ini kan hanya semacam apa lip service saja gitu. Padahal kan sebenarnya Yes, betul. Lip ya service. ketika bicara soal perubahan itu ya narasinya mesti jelas ya, Iya. ideologinya juga mesti jelas begitu. Apa sih tidak tiba-tiba begitu kalah yang calon yang didukungnya mereka Gabung. balik kemudian gabung lagi dengan Nggak keberlanjutan. jelas, benar tuh. Iya mau perubahan tuh masih ada menteri di kabinetnya Ya, Jokowi. betul. Itu konyol kan sebetulnya. Demikian juga mau berkelanjutan, tetapi melarang orang lain untuk ikut di situ, sementara yang punya partai Gerindra itu justru yang mengajak kan konyol kan. Jadi sekali lagi tetapkan aja pikiran tuh, kayak tentu PAN tuh terganggu karena akan masuk PKB misalnya, dia mesti berbagi kursi lagi tuh. Ya, Golkar juga menghalangi PKS mungkin, tapi ngapain mereka halangi, mereka yang minta pada Prabowo supaya jangan itu. Kenapa takut minta pada Prabowo, padahal itu kan setara antara mereka kan. Memang Prabowo ada pemimpin koalisi, tetapi dalam kesetaraan itu anggota-anggota koalisi 02 itu harus tekan Prabowo, bikin petisi itu, datang ke publik bilang kami tidak ingin Prabowo memperluas ya. wilayah koalisi ini karena kami akan kehilangan kursi. Jelas-jelas aja bilang gitu kan. Ngapain pakai tipu-tipu, wah mesti pakai ide jangan bawa ide perubahan. Jadi basa-basi itu dilihat oleh publik juga sebagai oportunistik gitu, atau sifat oportunistis dari partai-partai yang bahkan udah menang. Oke. Nah, sekarang ini kan jadinya kita jadi berpikir juga kalau Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa, "Oh ini kita semangatnya persatuan, semangatnya gotong royong, jadi kita mesti gabung bersama." Kemudian kita juga boleh curiga ini jangan-jangan juga lip service juga bahwa sebenarnya ini adalah di bawah sadarnya adalah muncul sikap-sikap otoriter seperti juga Pak Jokowi yang ingin mengontrol semua, Yes. Nah, kekuasaan itu. iya. Pada akhirnya kita mesti ucapkan itu, Pak Prabowo, kalau Anda ingin membawa semua ke dalam, masuk ke gerbong, artinya Anda ingin menguasai seluruh republik. Dan Iya. itu adalah pertanda awal dari sikap totalitarianisme itu. Kan Ya. jadi total kan. Kalau Prabowo berpikir sebagai demokrat, dia bilang saya menang dan saya ingin ada yang menguji saya, ada yang Betul. mengkritik saya setiap hari itu. Nah, itu baru sifat demokrat. Bukan demi persatuan masuk semua, itu demi persatuan, artinya demi pengendalian. Itu kan itu konyolnya di situ kan. Walaupun itu nggak mungkin terjadi karena nggak mungkin Prabowo menguasai pers, menguasai LSM segala macam. Karena luar negeri bahkan lebih dengar LSM, pengamat independen, daripada isi pidato atau partai-partai ini. Jadi sebetulnya juga nggak ada satu kesempatan bagi Prabowo untuk menghasilkan Indonesia yang utuh dengan menguasai semua partai. Karena ada partai-partai yang nggak bisa dia kuasai, misalnya partai FNN, partai Lokataru, partai LBH, partai Dirty Hand, itu semua jadi partai. Dirty Vote, itu partai semua itu. Iya, iya, iya. Oke, sebuah gambar menarik kita lihat di sini teman-teman, ada Prabowo dengan kudanya yang gagah. Ya, saya buka ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ada Prabowo, kemudian disusul oleh Surya Paloh, ya gagah, dan kemudian Anies Baswedan terlihat sedang mengejar dengan menggunakan motor skuter ya. Dulu ini adalah orang-orang yang mengusung politik perubahan, ya. Surya Paloh dengan Anies Baswedannya. Sekarang Surya Paloh merapat, padahal dulu sebelum ada kandidat presiden dari semua partai politik di Indonesia, Surya Paloh sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Ya, paling cepat mendeklarasikan. Sekarang setelah ada kekalahan di Pilpres 2024, paling cepat juga Surya Paloh meninggalkan Anies Baswedan. Jadi ini adalah politik apa namanya? Ya, politik apa namanya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini politik mudah move on Surya Paloh.
Ya, ini kan harusnya gagasan dari apa namanya? Dari gagasan Ganjar ya harusnya ini. Upaya satset politik mudah move on cepat. Upaya satset Surya Paloh membuka komunikasi politik menandakan siap menyeberang ke koalisi Prabowo Gibran meski belum disepakati jatah menteri siap menanti. Oke, jadi menarik teman-teman untuk kita bahas. Coba saya perbesar layarnya, teman-teman juga bisa ikut membaca ya. Nah, segera setelah sengketa Pilpres 2024 diputuskan Mahkamah Konstitusi, Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Bahkan dia orang pertama kali dari kubu seberang koalisi Indonesia Maju yang meminta agar pintu rekonsiliasi politik dibuka. 3 hari setelahnya, Ketua Umum Partai Nasdem itu bertandang ke geria Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan. Pertemuan dua tokoh yang pernah hengkang dari Partai Golkar dan mendirikan partai baru itu dilakukan pada Kamis 25 April 2024. Surya tak sendiri. Ia ditemani oleh sejumlah elit Partai Nasdem, di antaranya ada Sekjen Hermawati Taslim, kemudian Bendara Umum Ahmad Syahroni, hingga politikus Victor Laiskodat. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kita merasa saatnya kami move on. Pertandingan ini ada endingnya. Kompetisi ini ada akhirnya. Kami selalu memisalkan, ya, bahkan petinju yang sudah babak belur pun matanya sebab nggak bisa melihat orang lagi di ronde terakhir ketika lonceng berbunyi, mereka berpelukan. Jelas, Hermawati Taslim menyampaikan itu pada 30 April 2024, lantai 19 Nasdem Tower. Oke, pertemuan digagas oleh Surya Paloh melalui komunikasi di antara para elit Partai Nasdem dan Gerindra. Ahmad Syaroni bertugas menghubungi Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, untuk mengatur waktu pertemuan. Taslim mengatakan pertemuan di Kartanegara terbatas, maksimal 5 orang dari pihak Partai Nasdem. Sambutan hangat terpancar begitu Surya Paloh tiba di Kartanegara. Prabowo tampak mendekat ke mobil Surya Paloh dan merangkulnya. Taslim menggambarkan suasana menjelang petang itu sebagai sikap yang tulus dan tak dibuat-buat dari Prabowo Subianto. Kudapan kue manis ya menemani sepanjang obrolan. Tak ada perbincangan empat mata antara Prabowo dan Surya Paloh hari itu. Taslim sempat menawarkan untuk memberikan waktu private kepada keduanya, tetapi Prabowo menolak. Ini bukan persoalan kami. Ya, kalau kami berteman sudah 40 tahun, kami sudah selesai. Anda harus dengar. Jadi dari awal sampai akhir kami mendengar semua obrolannya, tutur Taslim. Oke, ini gambarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Prabowo, kata Taslim, lebih banyak berbicara waktu itu. Ketua Umum Partai Gerindra itu berpesan tentang betapa pentingnya ya persatuan di kalangan elit. Jadi nih mereka ya Prabowo dan juga Surya Paloh punya tesis yang sama. Kemajuan bangsa ya dipercepat kalau para elitnya bersatu. Kalau dulu kan mengusung politik perubahan ya, koalisi perubahan. Oke, Surya Paloh sependapat, itulah mengapa kemudian ia memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Kendati demikian, keputusan bergabung dengan kabinet Prabowo
merupakan hal lain. Partai Nasdem kini sedang menimbang ajakan Prabowo untuk bergabung ke dalam kabinet mendatang yang turut dilontarkan pada pertemuan itu. Oke. Ini masih ada 6 bulan kita melihat dinamika politik kebangsaan ini, juga melihat respon teman-teman koalisi di sana, walaupun kita diajak oleh Prabowo, kalau kehadiran kita diterima dengan ketidaktulusan oleh kawan-kawan koalisi, itu juga akan membuat kita tidak enak, jelas taslim. Pertemuan di Kartanegara merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Prabowo ke Nasdem Tower di Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret 2024. Perjumpaan dengan Surya Paloh tersebut terjadi selang 2 hari setelah pengumuman KPU perihal Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Prabowo dengan gamblang menyampaikan ingin merangkul berbagai pihak untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan. Sebelumnya, tepat setelah pengumuman KPU pada 20 Maret 2024, Surya Paloh memberikan ucapan selamat secara terbuka kepada Prabowo Subianto atas terpilihnya. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Caniago menegaskan apabila nanti memutuskan bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran, partainya tidak akan meminta mahar atau memaksakan kesepakatan tertentu.